Baik, kita masuk pada penelitian ilmiah. Pertanyaan yang perlu kita ajukan, apa hakikatnya penelitian? Penelitian ilmiah itu dilakukan untuk membangun ilmu, karena terdapat langkah-langkah yang harus dipertanggungjawabkan oleh peneliti secara empirik. Sehingga peneliti itu pada hakikatnya adalah orang yang selalu ingin tahu secara ilmiah terhadap suatu fenomena atau objek yang dikaji. Nah, jadi penelitian itu pada dasarnya adalah suatu usaha manusia untuk memenuhi rasa ingin tahunya dalam taraf keilmuan. Sifat dan sikap ilmiah merupakan ciri utama dari aktivitas penelitian, baik aktivitas dalam pemikiran maupun aktivitas atau tindakan nyata di lapangan. Sejalan dengan sifat dan sikap ilmiah itu, mereka dalam kegiatan penelitian, orang hanya akan menarik dan membenarkan suatu kesimpulan jika telah dilengkapi dengan bukti-bukti empirik yang benar yang dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Nah, itu salah satu yang penting berkaitan dengan hakikat dari apa itu penelitian ilmiah. Sehingga persyaratan menjadi seorang peneliti untuk menemukan dan membangun ilmu pengetahuan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, atau kalau di sini syarat yang harus dipenuhi. Untuk memudahkan mengingatnya, maka dimulailah dengan huruf I, open your eyes, buka mata saudara. Nah, apa maksudnya? Yang pertama adalah I-nya itu adalah intelligent, kecerdasan. Karena kecerdasan ini kemampuan dan potensi individu melalui proses berpikir secara ilmiah. Jadi kecerdasan itu kemampuan berpikir seseorang mengendalikan dirinya dalam proses kehidupan maupun lingkungan untuk memberikan kontribusi secara bermanfaat. Lalu ada interest, perhatian. Dasarnya adalah keinginan tahu yang spesifik dan mendalam atas bidang yang hendak diteliti. Lalu yang ketiga, imagination atau daya hayal. Jadi pemikir yang orsinil dan penghayal. Maksudnya adalah kemampuan nalar itu merupakan faktor utama untuk menghasilkan suatu karya ilmiah. Namun, kemampuan nalar itu bukan diperoleh dari sifat dan keturunan, tetapi dapat dimiliki dengan cara keterlatihan dan pengamatan. Jadi, imajinasi itu bagaimana menghubungkan antara satu dengan daya yang lainnya. Seperti ungkapan Einstein itu kan, imajinasi menghubungkan, logika itu kan menghubungkan A, B, C. Sedangkan imajinasi itu mampu menghubungkan berbagai hal yang melewati batas-batas logika. Nah, inilah kemampuan daya hayal. Lalu yang keempat, inisiatif. Mulai dari sekarang, jangan menunggu orang lain atau mencari-cari alasan memulai sesuatu. Seorang peneliti harus mempunyai kemampuan untuk berpikir lebih maju. Peneliti harusnya banyak ide dan tidak takut. Nah, ini yang penting. Terkadang kita punya banyak ide, namun tidak dituangkan karena adanya rasa takut menuangkan ide tersebut. Tetapi kita berupaya untuk menuangkan ide tersebut, walau nanti orang lain membantah ide yang kita kemukakan. Kebenaran suatu ide akan terbukti apabila si peneliti mampu membuktikan secara empirik. Lalu ada information. Jadi mengumpulkan data-data berkaitan apa yang dilakukan si peneliti, baik dari hasil pemikiran orang lain maupun pendapat dan dari pembuat kebijakan, dan itu informasi yang perlu dilakukan atau dikumpulkan oleh seorang peneliti. Lalu inventif, daya cipta.
Peralatan yang tepat belum tentu tersedia. Usahakan untuk menciptakan sendiri bila perlu. Kemampuan daya cipta yang dimaksud adalah bisa menemukan ide dan peralatan untuk mendukung suatu karya ilmiah. Dan inilah yang disebut dengan daya cipta dalam membentuk model, prototipe, kebijakan, atau pola. Lalu yang ketujuh, industrious, atau berusaha dan jangan segan-segan untuk menggunakan kedua tangan atau bagian fisik lainnya. Karena apa? Karena peneliti merupakan pekerja yang tidak mudah putus asa. Dan peneliti itu merupakan produser karya ilmiah. Hasil pemikiran peneliti akan menjadi sumber ide bagi orang lain dan produknya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Lalu intense observation, pengamatan yang intensif. Jadi seorang peneliti akan selalu mengamati kejadian-kejadian di sekitarnya. Kejadian tersebut menjadi sumber ide untuk diteliti. Sehingga hiduplah dengan penelitian saudara, kerjakan pengamatan harian dan waspadailah terhadap hal-hal yang tidak wajar. Lalu yang kesembilan, integrity. Karena ini diperlukan, jangan sampai membohongi diri sendiri, karena kejujuran modal utama dalam proses penelitian ilmiah. Lalu infection enthusiasm, enthusiasm yang meluap-luap. Ceritakan penelitian saudara kepada orang lain dengan cara menarik. Tugas seorang peneliti adalah meneliti, melaporkan, mempertanggungjawabkan, mempublikasikan. Indefatigable right, penulis yang tidak mudah putus asa. Terkadang ketika kita menulis lalu tidak layak dipublikasikan, itu bukan suatu hal yang harus ditakuti. Bukan sesuatu yang menyatakan bahwa saya tidak pantas sebagai peneliti. Tetapi ini adalah menjadi motivasi untuk selalu melakukannya lagi, sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat dipublikasikan. Sehingga eh, cintai dan nikmati penelitian Anda. Jika ke-11 I ini di atas dilaksanakan dan diimplementasikan, tentu akan mendapatkan pahala insentif dalam bentuk tambahan biaya penelitian, kenaikan gaji, pangkat, dan sebagainya bagi para peneliti ataupun dosen yang memang fokuslah pada hasil penelitian Anda. Karena nanti akan datang secara ekonomi seorang peneliti, keuntungan penelitian tersebut sebagai sumber pendapatan dan penghasilan berupa royalti, penghargaan, kepuasan kerja, dan kebanggaan ekonomi. Lalu dari sifat ilmiah, sifat penelitian ilmiah ini harus berpikir secara skeptik, analitik, kritik. Dan ini penting. Kalau skeptik itu kan tidak langsung percaya, kan, keraguan-raguan. Analitik yaitu proses segala sesuatu pasti dapat dijelaskan secara analisis, sedangkan kritik melihat kekurangan-kekurangan yang bisa kita masuk dalam proses penelitian. Nah, ketika tinggi rendahnya mutu atau kadar ilmiah suatu penelitian dapat diukur dengan dua kriteria pokok. Yang pertama adalah kemampuan untuk memberikan pengertian, understanding tentang masalah yang diteliti, sehingga masalah dan persoalan menjadi jelas. Lalu yang kedua, kemampuan untuk meramalkan, predictive power, artinya sampai di mana kesimpulan yang sama dapat dicapai bila data yang sama ditemukan di tempat lain atau di waktu lain. Baik, kita akan lihat hubungan ilmu, metode ilmiah, dan teknik penelitian. Kalau kita lihat dari aspek fenomena ini adalah komponen ilmu, ini metode ilmiah. Fenomena ini adalah komponen adalah konsep, variabel, preposisi, fakta, teoreman, atau dalil. Lalu di bagian kanannya itu adalah ada masalah. Dari masalah inilah dibentuk kerangka pemikiran. Nah, dari kerangka pemikiran ini membentuk sebuah hipotesis. Hipotesis itu pertanyaan atau kesimpulan sementara yang akan diuji. Nah, diuji pengajuan hipotesis dan nanti akan adanya pembahasan dan kesimpulan sehingga menjadi sebuah teori atau ilmu. Secara tidak langsung memang hampir sama dengan komponen ilmu dengan metode ilmiah. Namun di sini penekanannya adalah metode ilmiah inilah yang secara universal dapat dipertanggungjawabkan.
dan dapat diterima oleh berbagai kalangan karena adanya metode-metode yang jelas, proses yang dilakukan itu jelas. Kalau kita lihat metode penelitiannya dari mulai jenis penelitian, operasional, rancangan uji hipotesis, sumber data, teknik sampling, generalisasi, teknik pengumpulan data, daerah penelitian, jawaban, dan sebagainya, ini merupakan tahapan-tahapan untuk menemukan jawaban. Nah, lalu kita lihat adanya peta jalan roadmap penelitian. Ini kita akan lihat bahwasanya milestone kegiatan peneliti dalam ruang waktu tertentu 5-20 tahun yang telah sedang dan akan dilakukan oleh peneliti monodisiplin dan satu kelompok peneliti baik secara multidisipliner atau interdisiplin atau industry research and development. Peneliti profesional wajib memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang ilmu. Untuk mahasiswa strata 1, 2, dan 3, roadmap tidak dituntut karena karya ilmiah merupakan tugas akhir. Jika mahasiswa itu bergabung di bawah payung penelitian pembimbing, tentu saja tema judul penelitian tersebut harus mengacu kepada roadmap penelitian dosen pembimbing. Pada gambar 2 disajikan sketsa roadmap penelitian. Ini salah satu contoh bagaimana target pencapaian yang harus dicapai dalam jangka panjang. Penelitian pendukung yang terkait dengan bidang ilmu yang ditekuni. Tahun 2010 sampai tahun 2020. Kita punya roadmap. Jadi seorang peneliti, khususnya misalnya peneliti pemula, yang mulai berkecimpung dalam sebuah penelitian, perlu membuat roadmap penelitian sebagai panduan dalam melakukan proses penelitian. Katakanlah tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun itu, penelitian dilakukan untuk mendukung terkait bidang ilmu yang ditekuni. Lalu 2021 sampai 2023, kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Lalu bentuk dan jenis penelitian ke depan yang terkait dengan bidang ilmu. Ya. Jadi roadmap penelitian sangat berguna untuk menentukan arah penelitian seseorang. Karena roadmap penelitian ini merupakan rencana jangka panjang peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi, kalau kegunaan roadmap tadi sebagai panduan bagi peneliti, lalu sebagai informasi, arah dan target jelas, ada bidang utama dan bidang-bidang terkait yang berkontribusi kepada bidang utama, menjelaskan bagian yang sudah sedang yang akan diteliti, lalu target akhir yang ingin dicapai. Nah, ini kalau contoh penelitian sosial ekonomi perkebunan. Misalnya 2003 berkaitan dengan kelapa sawit, sampai nanti 2030 terbentuknya mitra usaha pembangunan perkebunan berkelanjutan dalam upaya percepatan ekonomi. Nah, itu salah satu yang berkaitan dengan roadmap. Nah, ini di terakhir berkaitan dengan diskusi hari ini.